Semua orang di 2024 ini heboh soal AI. Tapi ternyata AI-nya nggak cuman software doang. Perusahaan juga berlomba membuat AI engine terbaik. Dan salah satu AI engine yang sedang dikembangkan dan ramai untuk dijual adalah AI di laptop. Sampai produk ini pun namanya adalah MSI Prestige 13 AI Evo. Jadi banyak banget syarat untuk MSI bisa dapat sertifikasi Evo ini. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, apa sih bedanya Intel Core Mobile Processor yang terbaru dengan yang sebelumnya? Sekarang untuk AI PC nggak ada sebutan Core i lagi. Yang terbaru itu adalah Intel Core Ultra. Nah, Intel Core Ultra sendiri ada berbagai varian, kayak Intel Core Ultra 7, Core Ultra 9, lalu ada juga Core Ultra 5. Nah, ini adalah datanya nih dari jumlah core-nya untuk series mobile processor. Dan untuk di laptop ini sendiri udah pakai Intel Core Ultra 7. Khususnya ini adalah 155H. Nah, untuk seri belakangnya itu mirip seperti sebelumnya. Kalau yang performance dikasih huruf H, lalu untuk yang efficiency dinamain U. Tapi gue menemukan satu keajaiban di laptop ini. Karena laptop ini itu sekarang udah dingin banget. Jadi varian-varian yang slim kayak gini, Ultrabook dari Intel, itu sekarang sedingin ini. Nah, untuk kerja juga ini cukup dingin. Itu adalah kemajuan yang signifikan dari segi CPU-nya. Dan satu lagi, selain efficiency core dan juga performance core, ada yang namanya LPE atau Low Power Efficiency Core. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari seri sebelumnya. Dan ini adalah prosesor pertama yang mengintegrasikan antara CPU, GPU, dan juga NPU. Nah, NPU inilah yang unik. Karena NPU ini itu mengaccelerate untuk AI-nya. AI itu ada yang di cloud, ada yang di onboard. Nah, ini di onboardnya aja udah gila menggunakan Intel Core Ultra 7 ini. AI yang eksklusif kerjasama secara langsung dengan Intel, khususnya di Intel Core Ultra ini, adalah Audacity salah satunya. Dan ini untuk musik, kalian langsung bisa pisahin antar instrumennya dan bisa banyak pakai tools yang ada di sini. Dan ini bisa dilakukan on board menggunakan NPU dari Intel Core Mobile Processor ini. Dan Intel Arc yang terbaru ini performance-nya udah kenceng banget. Kayak contoh nih, performa realnya dulu gue tunjukin untuk main game. Tuh, lihat. Performanya kenceng banget. Ini adalah data record yang gue keluarkan. Dan bayangkan, ini bukan discrete GPU dari third party ya. Ini langsung dari Intelnya. Means kedepannya Intel Arc akan makin gila lagi. Untuk mengoptimalkan Intel Arc grafik ini, Intel juga punya sistem yang namanya XeSS atau Xe Super Sampling. Nah, ini tuh bisa meningkatkan FPS dan juga scaling gambarnya. Karena secara teori, dia di-render di resolusi yang lebih rendah, tapi kita lihatnya dengan resolusi yang lebih tinggi dengan enhancement dari XeSS ini. Yang selanjutnya, yang paling ngefek adalah ketika kita gunakan di AI Driven Photo Editing atau aplikasi pengeditan foto yang menggunakan AI. Karena peningkatannya itu udah sampai 52%. Itu bagusnya kalau kalian pakai di Adobe Photoshop, Lightroom, lalu juga Skylum, itu jadi jauh lebih efektif dan efisien. Ini adalah tes yang gue lakukan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini AI-nya adalah Adobe Firefly. Di sini gue melakukan yang namanya Generative Expand. Kalian bisa lihat AI ini jauh lebih kenceng ya kalau kita lakukan di laptop dengan Intel Core Ultra ini, karena memang kinerjanya sangat optimal di sini ya. Lalu juga yang nggak kalah penting adalah di video editing. Nah, AI-nya ini bisa digunakan di video editing. Di sini yang masih support AI-nya adalah dari punyanya Filmora. Tapi juga enhanced performance ini terjadi di Adobe Premiere Pro. Peningkatannya ini untuk Filmora dan Premiere Pro itu sampai 2,3 kali lipat. Nah, sekarang menggunakan Filmora nih. Kalau kalian tahu efek roto atau kalau di Filmora tuh namanya adalah Smart Cutout. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini di sini ada prosesnya, tapi prosesnya sangat-sangat cepat dan akurat banget. Ini sangat rapi kalau kita compare sama roto manual yang memang kurang teliti ya. Kalau misalnya teliti banget sih masih bisa. Tapi ini kalian tanpa teliti aja hasilnya optimal banget. Nah, ini bisa kalian lihat nih efek cuttingannya. Kalau misalnya kalian malas, kalian juga bisa menggunakan AI Portrait ini. Nah, kalau yang ini itu langsung gak ada roto-rotoan, ini langsung ngedetek mana posisi manusia, mana kitanya nih. Untuk yang ini hasilnya kadang-kadang masih agak kurang maksimal. Tapi ya itu tadi ya, kalau makin kita teliti dengan menggunakan cutout ya lebih bagus gitu.
Nah, kalau ini DALL-E atau Stable Diffusion, tapi versinya Filmora. Namanya adalah AI Image. Dan menurut gua, hasil dari generated dari AI Image-nya ini cukup cepat. Dan juga hasilnya cukup bagus dan juga artsy. Ya, atau sebenarnya kalau misalnya kalian cuma mau generated poster picture atau gambar yang cukup bagus, kalian juga bisa menggunakan Copilot kok. Tinggal klik aja logo yang ada di sini. Karena semua laptop dengan Intel Core Ultra udah pasti ada built-in Copilot-nya. Untuk produktivitas ini juga bagus banget. Karena kayak contohnya deh, gua pada saat browsing. Nah, AI untuk browsing ini juga meningkat ya, karena performa untuk browsingnya juga lebih tinggi. Untuk web browsing, multitasking, dan lain-lain itu sampai 41% lebih kencang daripada generasi sebelumnya. Dan untuk dayanya ini bisa 25% lebih hemat. Untuk produktivitas kayak meeting dan lain-lain, AI juga udah optimal untuk melakukan blur, noise reduction, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk prosesor terbaru dari Intel ini. Dan menurut gua ini perubahannya sangat signifikan ya, seperti yang tadi gua udah jelaskan. Nah, gimana dengan laptop ini? Apa aja yang dibawa dan diusung untuk spek laptop dengan hardware seperti ini? Yuk kita lihat, mulai dari layarnya. Untuk layarnya ini menggunakan panel OLED ya, dan ini udah resolusinya 2.8K dengan screen size 13,3 inch. Dan ini tuh udah 100% DCI-P3. Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk productivity, lalu untuk nge-color grading, ini tuh udah akurat banget dan udah standar industri. Konektivitasnya, konektivitas laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 7. Ini tuh udah enak banget kalau misalnya kalian pakai meeting, jauh lebih kencang daripada Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E. Dan kenapa pertanyaannya gue bisa pegang dari awal sampai akhir video ini seperti ini? Karena ini menggunakan bahan aluminium alloy dan ini bobotnya cuma 0,99 kg. Jadi ini tuh enteng banget. Menurut gue ini adalah laptop productivity yang terenteng yang pernah gue pegang. Untuk ketebalannya itu 16,9 mm. Jadi untuk masuk ke sleeve pun ini masih sangat cukup. Lalu apa yang menarik dan paling spesial dari laptop ini? Ya, yang paling menarik adalah generasi prosesornya udah paling baru dan ini didesain sedemikian rupa. Biasanya kalau kita ngerasain laptop setipis ini, kita akan ngerasain suhu-suhu yang agak hangat. Tapi di laptop ini itu jauh lebih adem dari sebelumnya. Dan bahkan ketika gua ngedit pun itu kerasa lebih enteng. Mungkin karena AI-nya tadi ya mengakselerate sistemnya untuk kerja editing dan rendering jauh lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah playback. Ini tuh H series dan dipasang di laptop setipis ini. Harusnya ngebul atau berkipas. Gue bener-bener heran sama sistem yang terbaru yang dipakai di laptop-laptopnya Intel ini. Untuk spek-spek lainnya yang gue sukain adalah salah satunya Thunderbolt ya. Siapa yang nggak suka Thunderbolt dari Intel? Karena bisa dicolokin di layar-layar yang resolusinya besar banget. Bahkan bisa di split sampai 50 Gbps totalnya. Dan RAM dari laptop ini itu 32 GB. Dan ini di finishing dengan storage 1 TB NVMe Gen 4. Ini ngacir, kenceng banget. Sisanya udah nggak perlu diragukan lagi. Laptop setipis ini dengan performa sekencang ini baru pertama kali gue ketemu. Thank you for watching and always out of the box.